Hadis selanjutnya arba'un da'awatin la turaddu da'watul haji hatta yarji'a wa da'watul ghari hatta yasdura wa da'watul marid hatta yabra'a wa da'watul akhi li akhihi bizahri ghaibi wa asra'u haula'i da'wati ijabatan da'watul akhi ila akhihi bizahril ghaibi. Wa maqala nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'u da'awatin la turaddu, ada 4 doa yang tidak bakal enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dan pasti dikabulkan nih. Doa 4 orang yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama doa orang yang pasti dikabulkan, yang pertama wa da'watul haji hatta yarji'a. Doa orang yang pergi haji atau umroh sampai dia pulang kembali. Makanya kalau kata orang-orang kita, orang-orang ulama kita dulu ngajarin kalau orang baru pulang haji atau umroh 40 hari nggak boleh keluar rumah. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan karena ada kesibukan kerja, ya enggak? Usaha seperti itu. Maksudnya apa? Menjaga daripada kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Itu orang haji nih, orang haji. Kalau kita enggak haji, minta doa sama yang orang berangkat haji. Ataupun kita belum umroh, kita nganter umroh, minta doain sama orang yang umroh. Ataupun pulangnya. Ada orang pulang umroh atau pulang haji, datang minta doain. Karena apa? Itu masih mustajabah tuh. Masih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 hal yang tidak dikabulkan oleh Allah, melainkan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul haji hatta yarji'a. Doanya orang yang haji dan umroh sampai dia pulang. Yang kedua, wa da'watul ghazi hatta yasdura. Yaitu dakwanya orang-orang yang berjihad, doanya orang-orang yang berjihad sampai dia berhenti, selesai jihadnya. Ya, kalau sekarang jihad dalam hal perang mungkin sekarang udah jarang, ya enggak? Sekarang maksudnya apa? Jihad dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh santri-santri yang mondok pesantren tuh? Ya. Itu doanya orang yang mondok pesantren itu mustajabah. Jihad fisabilillah dia. Ya. Makanya apa? Insya Allah tuh anak kalau yang di pondok pesantren kan, walaupun dia orang yang nggak punya, itu rezekinya dikasih sama Allah. Pasti dikasih sama Allah. Dari mana aja pasti ada itu rezekinya. Ya, karena dia lagi jihad fisabilillah. Seperti halnya apa? Orang umroh atau haji ngelepasnya sama kayak orang yang mau masuk pondok pesantren. Benar nggak? Orang kita ngelepas orang umroh atau haji sama anak mau pesantren ataupun saudara kita yang mau pesantren. Kalau kita nggak netesin air mata, jago. Benar nggak? Woi, udah pernah ngantar teman umroh belum? Hah? Udah kan? Entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, entah itu guru kita. Ngelepas orang umroh, pasti sedih. Benar nggak? Nah, kita punya anak nih, ini yang udah punya anak nih. Masuk pondok pesantren, ngelepasnya, sedih nggak? Coba dah. Padahal sama-sama pergi dan dia bakal kembali. Coba ngelepas orang pergi ke Singapura. Ya. Orang ke Australia. Ke Amerika, nggak bakal nangis.
Walaupun padahal dia kembali lagi, benar nggak? Karena beda, karena orang umroh, haji, dan orang-orang yang pondok pesantren, mereka jihad fisabilillah. Tuh. Doa yang itu tuh, doa anak-anak pesantren tuh, doa orang-orang yang mondok pesantren, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia berhenti, sampai dia selesai. Tuh ya. Makanya hormati mereka-mereka yang lagi berusaha untuk belajar, karena luar biasa. Ya. Orang di pondok pesantren jauh dari orang tua, bener nggak? Buat makan susah, harus antri. Kalau kita yang nggak mondok, makan di rumah antri nggak? Lo kagak. Tuh. Ya, belum dia nungguin kirimannya telat. Ya, Masya Allah. Terus kangen sama orang tuanya, kangen sama sanak saudara, familinya. Sedangkan kita tiap hari ketemu. Tuh. Jadi luar biasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul marid hatta yabra'a. Doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Kadang-kadang kita kebanyakan ngeluhnya sakit ya. Iya. Begitu juga kalau ada yang sakit. Ya, kita ngedoain dia biar dia cepat sehat, kita juga mintain doa biar kita juga sehat. Tuh. Itu salah satu doa yang nggak bakal diijabah, pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, Masya Allah. Karena apa? Orang sakit itu likafaratul junub. Ya, menghapuskan daripada dosa-dosanya orang-orang yang sakit tuh. Ketika kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, melainkan semua doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'watul akhi li akhihi bizahril ghaibi. Doa saudara kepada saudaranya, yang saudaranya sendiri nih, entah temennya atau keluarganya, nggak tahu kalau dia didoain sama saudaranya. Nilainya apa? Keikhlasan. Dia udah mau ngedoain saudaranya tanpa harus saudaranya tahu. Ya, kayak guru ngedoain muridnya, murid doain gurunya kan gak ada yang tahu. Ya Allah Fulan bin Fulan, ya Allah Fulan bin Fulan, ya Allah, ataupun ya Allah biar guru saya sehat, ya panjang umurnya ya Allah, rezekinya banyak, kan begitu. Ataupun teman dengan temannya tanpa sepengetahuan dari teman tersendiri. Tuh. Itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan capek ngedoain temen ya. Jangan capek, doain teman kita semuanya. Biar hidupnya bahagia. Ya, ya Masya Allah. Yang biar semuanya dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asra'u haula'id da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bizahril ghaibi. Wa asra'a, dari empat ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling cepat doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara haji, di antara orang yang berjihad di jalan Allah, di antara orang yang sedang sakit. Keempat, orang saudara dengan saudara saling mendoakan tanpa harus tahu saudaranya kalau dia lagi doain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asra'a, yang paling cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang keempat. Yang paling cepat apa? Doa saudara kepada saudaranya, saudara tersebut tidak mengetahui kalau dia lagi didoain. Ini yang paling cepat. Ayolah, berlomba-lomba dan doain saudara. Berlomba-lomba doain teman. Ya, biar apa? Biar doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kata malaikat, walaka mislu. Kalau kita ngedoain saudara-saudara kita baik, kata malaikat, walaka mislu. Begitu juga dengan engkau. Sebelum orang itu dikabulkan oleh Allah, kita duluan dikabulkan. Tuh. Begitu juga doa jelek. Walaka mislu. Sebelum terjadi sama seseorang, terjadi dulu sama diri kita. Nauzubillah min zalik. Tuh, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita terjaga
ya, dan kita bisa kuat menjalankan apa yang disunnahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab, bi barakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa imdadihim wa ila hadratir rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, alhamdulillah.